kita membaca suratul Fatihah ini selama 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Ar-Rafi Derajat, Uma dan Aba, orang tua yang dermawan, orang tua yang selalu mendidik anak-anaknya dengan baik dimanapun berada. Bapak, Ibu guru, staf SMP Ar-Rafi Derajat, beserta seluruh keluarga besar SMP Ar-Rafi Derajat dimanapun berada, yang Allah cintai dan tentunya saya banggakan. Pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang sangat berharga ini, insya Allah kita akan sama-sama memetik hikmah di bulan yang penuh berkah ini, yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengambil kebaikan-kebaikan di dalamnya di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Di mana pada bulan ini Nabiullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan juga pernah menyampaikan dalam hadisnya yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Dan dalam hadis yang lain disampaikan juga, siapapun yang mendirikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya pada malam harinya, dengan penuh rasa keimanan dan juga dengan penuh rasa pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah hapuskan, akan Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Ikhwan wa akhwat fillah dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui, dalam setiap malam-malam bulan Ramadan kita mendirikan qiyam Ramadan, salat tarawih. Dari ibadah salat ini ada satu hal yang tidak akan pernah kita tinggalkan, yang akan selalu kita baca. Apa itu? Yaitu adalah kita akan selalu membaca suratul Fatihah. Surat yang menjadi pembuka dari Al-Quran, surat yang disebut sebagai Ummul Kitab, surat yang menjadi induk dari surat-surat lain dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya dalam satu hari kita membaca suratul Fatihah ini selama 17 kali dalam setiap rakaat salat fardu kita. Maka dari itu, dalam pertemuan ini, dalam nasihat singkat ini, kita sama-sama belajar dari salah satu hadis qudsi yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana dalam hadis tersebut disampaikan bahwasanya dalam setiap Al-Fatihah yang kita baca, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwat fillah, dalam sabdanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah ta'ala, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Dalam hadis qudsi tersebut, Rasul menyampaikan
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Aku membagi salat menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan dengan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi." Maka tatkala seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala majadani abdi. Dan tatkala seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah asna alayya abdi wa qalla marratan fawadda alayya abdi. Maka dan tatkala seseorang hamba membaca maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Allah menjawab, hambaku kembali memujiku. Dalam riwayat yang lain disampaikan, Allah menjawab, hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Inilah bagian yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi sabdanya, "Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala." Maka tatkala seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Lalu Allah menjawab, ini antara diriku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dan ketika seorang hamba membaca, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya mereka yang tersesat. Lantas Allah menjawab, ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ikhwan wa akhwat fillah, dari hadis ini kita belajar bahwasannya surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi rukun dalam setiap salat kita. Dan dalam setiap Al-Fatihah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kita sedang berbicara dengan seseorang dengan menggunakan bahasa yang terburu-buru, tergesa-gesa, seolah-olah tidak jelas intonasi dan artikulasinya. Hei fulan, kemana? Kira-kira apa jawaban orang tersebut? Paling apa yang kamu sampaikan? Apa yang kamu bicarakan? Ikhwan wa akhwat fillah, begitu pula saat kita dalam salat kita membaca Al-Fatihah, tidak dengan hati, tidak dengan pemahaman kita, hanya sekedarnya saja. Apalagi membaca Al-Fatihahnya buru-buru, tergesa-gesa. Ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena dalam setiap Al-Fatihah kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmatilah, resapilah setiap ayat demi ayat. Dan berikutnya hadirin, dalam Al-Fatihah ini terbagi menjadi dua bagian.
Pertama dari alhamdulillah sampai dengan Malik Yaumiddin, ini merupakan bagian untuk Allah. Kemudian di ayat Iyyaka na'budu, itu bagian untuk Allah. Dan di ayat Iyyaka nasta'in, kata Allah, itu bagian untuk hambaku. Kemudian dari ayat Ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir, kata Allah, itu adalah untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dalam Al-Fatihah ini mengandung banyak penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan penjelasan singkat mengenai hadis qudsi ini menambah kehusyuan kita dalam setiap salat kita, khususnya ketika kita membaca suratul Fatihah. Seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah beribadahlah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Dan apabila engkau tidak melihatnya, yang jelas Allah selalu melihat kita. Maka dari itu, mari kita nikmati setiap Al-Fatihah yang kita baca. Dalam 17 kali minimal dalam sehari, kita nikmati setiap Al-Fatihah yang kita baca. Ikhwan wa akhwat fillah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai seorang fakir, sebagai seseorang muta'alim, orang yang terus mencari ilmu. Mohon maaf jika dari diri hamba ini ada kekurangan maupun kehilafan dalam penyampaian. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saninten buah saninten dicandak kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Uma dan Aba yang ingin putra-putrinya, anandanya bersekolah di tempat yang berkualitas, juga dengan guru-guru yang memiliki kompetensi di bidangnya, kurikulum mumpuni, dan ditambah dengan nilai agama yang dominan, maka insya Allah SMP Ar-Rafi Derajat adalah tempat yang paling tepat. Selain itu, SMP Ar-Rafi Derajat adalah sekolah Islam yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga, SMP Ar-Rafi Derajat adalah sekolah Islam pertama di Indonesia yang memiliki predikat Google Reference School. Maka dari itu, untuk Uma dan Aba yang ingin mendaftarkan anandanya bersekolah di SMP Ar-Rafi Derajat dan bergabung menjadi keluarga besar SMP Ar-Rafi Derajat, silahkan dapat menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.